وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan pada kalam hikmah yang selanjutnya, ujar beliau, Subhana man satara sirral khususiyah, Maha suci Allah yang telah menutupi kekhususiahan akan kekasih-kekasihnya, yaitu para walinya, bizuhuril basyariyah, dengan menampakkan sifat kemanusiaannya. Kalau kita bisa makan, wali juga makan. Kalau kita nikah, para wali juga nikah. Kalau kita bermuamalah, berjualan, berdagang, berbisnis dan lain sebagainya, wali juga demikian. Allah tutupi kekhususiahannya dengan menampakkan kebasyariahannya, yaitu sifat kemanusiaannya. Jika seandainya itu para wali terus-terusan ditampakkan oleh Allah kekhususiahannya, maka akan terjadi fitnah atau banyaknya manusia menyembah itu wali dan tidak lagi menyembah kepada yang menjadikan wali. Jadi sengaja Allah tampakkan kemanusiaannya karena Allah ingin tampakkan bahwa yang namanya kekhususiahan itu sifatnya tidak terus-menerus untuk ditampakkan. Kalau spesial itu biasanya dijaga rapat, tidak harus dibuka terus. Kayak ibu, auratnya itu adalah sebuah cerminan harga dirinya. Dia bisa buka auratnya hanya kepada orang yang spesial, tapi tidak bisa dibuka auratnya kepada sembarangan orang.
Karena itu adalah suatu kemuliaan bagi seorang ibu atau seorang wanita. Matahari nampak sinar bercahaya di siang hari. Setelah menuju malam, matahari tenggelam. Allah hanya menampakkan sinaran matahari dari terbitnya itu matahari sampai tenggelamnya itu matahari, berganti dengan sang rembulan. Karena apabila terus berterang, terus bersinar itu matahari 24 jam, maka tidak akan terasa nikmatnya kekhususian daripada sinarnya matahari. Itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bahkan menurut pendapat kalamnya Abul Abbas Al-Mursi, gurunya daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, kata beliau, ma'rifatul wali as'ab min ma'rifatillah. Ini perkataan kalau tidak ditelaah dengan baik bahaya. Kata beliau, mengenal wali itu terlebih sulit daripada mengenal Allah. Nah, ini bahaya kalau kada ditelaah dengan benar. Apa maksudnya mengenal wali lebih sulit daripada mengenal Allah? Karena Allah sudah jelas sifat kesempurnaannya. Allah sudah jelas secara mutlak maha suci daripada ketidakberdayaannya, maha suci daripada kekurangannya, maha suci daripada keterbatasannya. Singkatnya, Allah maha suci daripada kekurangan dan Allah memiliki kesempurnaan. Jelas, nampak kalau kita melihat ini alam. Ingat kepada yang menjadikan alam. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang ingin menelusuri hakikat daripada kejadian ini alam, pasti dia akan ketemu kepada siapa yang menjadikan ini alam. Tapi tidak seperti wali. Wali sulit dikenal oleh sebab apa? Sebab sama dengan kita. Sama dengan kita. Kita makan, dia makan. Kita masuk WC, dia juga masuk WC. Sama kayak ini, kita berkumpul dalam satu majelis. Siapa yang bisa menunjukkan di dalam majelis ini ada wali, ada orang yang mendapatkan kekhususian? Sama duduk pian, posisinya aja beda. Ulun lawan pian sama duduk dalam satu majelis, sama duduk di dalam masjid, posisi duduknya aja yang beda. Pian sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang di belakang, ada yang di depan. Posisi duduknya aja yang beda. Iya kan? Cuman sama kita duduk di dalam satu majelis. Lalu sulit untuk kita mengenal siapa di antara kita yang disebut dengan wali. Dan yang namanya wali kada kau bak aku diri. Aku wali, jangan wali kita. Aku wali murid. Aku wali anak, itu bisa dikakui. Tapi aku wali Allah. La ya'riful jauhar illal jauhar, la ya'riful wali illal wali. Tidak bisa dikenal yang namanya mutiara kecuali mutiara itu sendiri. Tidak bisa mengenal itu wali kecuali wali itu sendiri. Artinya wali bisa mendeteksi itu wali. Allah. Kekhususian yang ada pada diri para wali Allah itu ditutupi Allah dengan sifat kemanusiaannya. Ya, kata Abu Al-Abbas Al-Mursi, andai saja wali itu dibuka oleh Allah kekhususiannya, bisa terjadi fitnah, bisa orang awam kayak kita nih gila melihat keadaannya, bisa-bisa kita menuhankannya.
dulu di Tarim, di Hadramaut itu masih mazhar itu apalah, nampak jelas yang namanya karomah itu pada setiap orang yang ada di kota Tarim. Ada yang bisa terbang, ada yang berhilang, ada yang berjalan di atas angin, ada yang bisi bayangan. Di sini ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada. Di masjid ini sembahyang juga, sini di masjid anak sembahyang juga. Dulu di kota Tarim nampak karomah kharikul adah itu di zaman itu. Datang Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Syihab kalau tidak salah itu. Lalu beliau mendapat titah perintah untuk memohon kepada Allah agar ditutup saja semua karomah yang menyalahi adat ini. Kenapa? Dulu setiap orang masuk kota Tarim dulu itu munya kada kuat mental, kada kuat iman, bisa gila. Sudah kita kenal kota Tarim itu kota 1000 wali, kota gudangnya wali. Lalu akhirnya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Syihab meminta kepada Allah untuk ditutup yang namanya karomah, sifatnya kharikul adah yang menyalahi adat kebiasaan normalitas manusia ini, dihapus atau ditutup saja. Akhirnya ditutup oleh Allah karomah yang sifatnya kharikul adah di kota Tarim. Alasan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Syihab mendapatkan titah perintah daripada Zaidin al-Fiqih al-Muqaddam pada saat itu oleh sebab zamannya sudah beda, eranya sudah beda, eranya sudah beda. Dulu para wali songo melemparkan pasir jadi wangi. Dulu para wali songo diberikan oleh Allah karomah yang sifatnya di luar nalar manusia, karena yang dilawan, yang dibasmi adalah akidah-akidah yang menuhankan roh gaib, yang mereka memiliki ilmu sihir. Yang sihir itu secara nampak dulu itu beradu kekuatan antara sihir dengan karomah, sebagaimana di zaman Nabi Musa beradu mukjizat dengan sihir. Itu tongkat beliau yang jadi ular melawan tongkat para penyihirnya Fir'aun. Dulu memang karomah yang sifatnya kharikul adah itu dinampakkan, tapi dinampakkannya juga hanya kepada orang-orang tertentu dan juga kepada waktu-waktu yang tertentu. Dan sungguh di dalam kaidah perwalian, ini bukan perwalian nikah lainlah, di dalam kaidah para wali, para kekasih Allah, menutup karomat itu lebih wajib daripada menutup aurat. Satrul aurah wajibun wa satrul karamah aujab. Itu dalam manaqib Syekh Seman disebutkan seperti itu. Menutup aurat itu hukumnya wajib, dan menutup karamat bagi para wali itu lebih wajib baginya. Kenapa demikian? Karena ya tadi kembali bahwa mereka mendapatkan makom wali itu bukan karena ingin beradu-aduan kehebatan melewati kharikul adah, menyalahi adat. Seumpama kaya wali itu karomah, kepada orang soleh itu namanya ma'unah. Tidak, bukan untuk itu mereka dijadikan wali. Mereka dijadikan wali oleh Allah, tujuannya adalah menyambungkan risalah daripada
daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan risalah atas perintah Allah, membawakan risalahnya Allah, membawakan amanah dan juga titah perintah Allah. Apapun yang menjadi tugasnya baginda Nabi kita Muhammad itu dilanjutkan oleh para wali. Di antara tugasnya para wali adalah mengajak umat, mengajak manusia untuk dekat dengan Allah. Di antara syaratnya menjadi wali, khususnya pada maqam wali qutub, itu mereka harus menguasai berbagai macam ilmu agama. Tidak akan orang itu bisa mencapai maqam wali qutub kecuali sudah mutafannin di dalam ilmu agama. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau lautan ilmu. Al-Imam Al-Ghazali lautan ilmu. Al-Imam Al-Ghazali sultanul ulum, qutubul ulum, ya kan? Syekh Abdul Qadir Jailani qutubul auliya, kutubnya daripada para wali. Lihat keilmuannya. Semakin tinggi keilmuan seseorang tentang agama dan pengamalannya, maka semakin pula dinaikkan oleh Allah martabat kewaliannya. Jadi tidak pernah ditemukan di dalam kitab itu seorang wali kutub yang bungul, tidak. Selidiki aja, cari aja, dada. Kalau di bawah wali kutub bang, alim juga, tapi kadar keilmuannya kadar kau mengalahkan keilmuan orang yang sudah sampai kepada maqam wali kutub. Contoh Syekh Muhammad Seman Al-Madani yang kita adakan haul nih dalam tiap hari, suasana haul, ya kan? Karena 1 sampai 10 Dzulhijjah orang kita Banjar itu kadang menyia-nyiakan untuk mengadakan acara haul beliau, karena beliau wafat di tanggal 2 Dzulhijjah, mengikuti atau meneruskan apa yang dilakukan oleh Abah Guru Sekumpul di masa hidup beliau, yang beliau mengadakan haul daripada Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani. Memang seorang murid layaknya harusnya begitu, mutaba'ah kepada gurunya, mengikuti jalan gurunya. Nah, orang-orang kita Banjar selaku murid daripada Abah Guru Sekumpul kadang menyia-nyiakan nikmatnya menjadi murid dari Abah Guru Sekumpul, yang mana Abah Guru Sekumpul sebagai guru kita orang Banjar menjalankan acara tersebut. Lalu diadakan haul Tuan Syekh Muhammad Seman. Nah, tersebut di dalam manaqib beliau, di dalam kitab Kuusul Matru'ah atau Kuusul Matru'ah, ada dua penyebutan, bi kasrah atau bi fathah, Kuusul Matru'ah atau Kuusul Matru'ah. Itu disebutkan bahwasanya Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani mulai lagi halus, umur 7 tahun. Itu sudah hafal Quran. 7 tahun sudah hafal Quran. Pantas kada jadi wali kutub? Masya Allah. Mulai lagi halus, kekhususiahannya sudah Allah nampakkan. Setelah Allah nampakkan, jalan terus perjalanannya sebagaimana manusia normalnya, yaitu belajar. Hasilnya dari beliau hafal Quran karena belajar, bukan karena duduk diam guring lalu hafal Quran, tidak. Jadi menutupi keistimewaan itu, wali itu juga belajar. Padahal jika hendak kada belajar langsung diberikan oleh Allah ilmu laduni, bisa. Allah kuasa. Ya. Tapi tetap usahanya belajar. Seperti kita ingin mendapatkan ilmu juga belajar. Tapi bedanya daya tangkapnya. Nah, setelah itu lagi di umur 9 tahun
Beliau sudah belajar ilmu fiqih mazhab Syafi'i, dan disebutkan di dalam kitab itu yatabahhar fi ulumil fiqh Syafi'i. Beliau itu sudah melaut ilmu fikihnya pada bidang mazhab Syafi'i di umur 9 tahun. Allah. Di umur 10 tahun beliau mengkhidmahkan khidmatuz zuwar, yaitu mengkhidmahkan diri kepada para penziarah yang datang ke makam Nabi. Itu umur 10 tahun. Gawiannya sudah beda dengan akan-akan normalitas manusia biasanya. Beda sudah. Tapi tetap ya kah, basyariah yang muncul. Apa basyariahnya? Beliau malah mengatoki rumah-rumah guru-guru yang ada di sekitar Madinah. Atok sidin, tok tok tok. Ayul khadamat. Adakah yang bisa membantu wahai guru? Padahal sudah wali lagi halus. Ya kah? Mengkhidmahkan diri lawan guru atau masyayikh yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Datang beristilah ke rumah orang yang soleh, menakuni, adakah yang bisa membantu? Hai si fulan, wahai syekh, wahai guru. Oh nak, ambilakan anu. Oh, langsung ambilakan. Menawar diri. Kada mahadang disuruh, menawarkan diri. Iya kah? Ya. Allah. Itu Tuan Syekh Muhammad Seman. Imam Syafi'i di dalam parut aja sudah 4 tahun. Woi jamaah, dalam parut Mama Sidin tuh 4 tahun. Ya kah? Keluar dari parut alim sudah tambah 2 tahun aja. 5, 6, 3, tambah 3 tahun hafal Quran. Ada yang menyebutkan Al-Imam Syafi'i sudah mulai menghafal Quran mulai dalam parut. Jadi tambah 3 tahun itu pemantapan, hingga 7 tahun sudah menguasai yang namanya Al-Quran dan hafal itu Al-Quran. Imam Syafi'i. Allah. Datu kita kelampayan. Dari abah guru kita sekumpul. Lagi halusnya. Ya, memiliki kelebihan daripada normalnya anak-anak pada ukuran sidin lah, pada normalitas anak-anak biasanya. Sidin disebutkan di dalam kisah, lupa itu, ada catatan di tulisan kitab Martabat 7 tulisan Sidin. Nah itu dituliskan sedikit tentang biografi Sidin. Di umur 7 tahun juga sudah hafal Quran. Umur 9 tahun sudah hafal kitab Baijuri. Ini wali kutub. Ya, kekhususannya ada pada dirinya, tapi nampaknya tidak selalu dinampakkan. Illa ayyuzharahallahu ta'ala, kecuali Allah yang ingin menampakkannya di waktu-waktu di mana Allah menghendakinya. Sebagaimana di dalam kaidah perbedaan antara nabi dengan wali, al-farqu bainal mu'jizah wal karamah, perbedaan antara karamat dengan mu'jizat. Anan nabi yajibu alaihi izharul mu'jizat, bagi nabi itu wajib menampakkan mu'jizat, karena untuk menampakkan dirinya sebagai nabi itu adalah sebagai jalan keimanan buat umat. Nabi wajib mengatakan aku ini nabi. Kenapa? Kalau kada disebut seperti itu, bagaimana orang bisa mengimani Nabi? Sedangkan Nabi termasuk rukun iman, wajib mengimani para Nabi. Ya. Rukun iman ada berapa? 6. Iman kepada siapa? Allah. Kedua, iman kepada siapa? Para malaikat.
Ketiga, iman kepada siapa? Para rasul. Bagaimana orang bisa mengimani kalau tidak dinampakkan siapa nabinya, siapa rasulnya? Makanya Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin dari seluruh anak Adam. Nabi kita mengatakan seperti itu bukan kesombongan beliau, tapi karena sebagai kewajiban beliau untuk mengikrarkan, menyebutkan, menampakkan dan memberitahukan kepada umat bahwasanya aku adalah Nabi, kata Nabi. Kata Nabi kita Muhammad, bukan kata kita lah. Kata Nabi kita Muhammad. Jadi seorang Nabi, dia mengatakan dirinya sebagai Nabi adalah karena tugas dan titah perintah Allah untuk dinampakkan. Sedangkan wali, wal wali yajibu alaihi ayyaktumal karamah. Wali wajib bagi dirinya menutupi itu karomah. Tapi kalau Allah sudah menghendaki untuk menampak itu karomah, ya kan, illa ayyuzhirahallah, artinya tertentu saja waktunya, tidak bisa karomah itu dinampakkan seenak atau seukur dengan nafsunya. Dakawa kayak kita umpama hendak makan, nafsu kita nih hendak makan nasi goreng masalah, oh kita tinggal cari aja cus tulak, ya kan, nungka nasi goreng. Jadi kadakawa karomah itu timbul karena hawa nafsu, dakawa. Dan wali tidak ada punya keinginan untuk menampakkan itu karomah kecuali memang Allah yang sudah menghendakinya. Secara mutlak, kalau secara umum ya jelas semua kehendak Allah. Secara kekhususan bahwasanya gretek kehendaknya wali itu, ya kan, adanya oleh karena Allah menghendaki wali itu tidak berkehendak untuk nampaknya itu karomah. Nah, supaya paham, jangan sampai salah paham dalam menabrakkan ilmu hakikat dengan ilmu syariat. Karena apabila ditabrakkan ilmu hakikat dengan syariat, tidak pada tempatnya, tidak pada relnya, akhirnya keliru dalam memahaminya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, wali kadada niatan ataupun kadada secara nafsu keinginannya untuk menampilkan kehebatan, sebagaimana orang tukang sihir, sebagaimana orang yang diistidraj. Kan kharikul adah itu ada berapa? Ada 5. Pertama, mukjizat itu kepada Nabi. 2, karomah itu kepada wali. 3, ma'unah itu kepada orang soleh. 4, sihir itu kepada orang musyrik. 5, istidraj itu kepada orang yang dilanjur oleh Allah. Dilanjur itu apa? Dibiarkan oleh Allah dia menikmati ini dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah mengistidratnya, melanjurnya sekira-kira mereka yang diistidrat itu kada tahu hingga terlena. Kayak kita tuh punya makan lah, kada ada istilah rasa kanyang, bisa makan terus. Jamaah. Nah, orang yang diistidrat tuh sama rasa kanyangnya itu ada lagi, hantu bright. Itu contoh. Mau inya kukut korupsi, mau inya anak orang, mau inya bunuh orang, mau inya zolim orang, dada mendapatkan hukuman ataupun teguran dari Allah. Kenapa? Karena memang diistidraj oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, dicampakkan oleh Allah. Maka sudah orang ini masuk dalam golongan istidraj, na'udzubillahi min dzalik, sudah lepas daripada pandangan rahmat Allah. Jadi jangan pian kira orang yang kada punya masalah hidup di dunia itu adalah orang yang khusus dah.
Orang yang kada punya masalah hidup di dunia itu orang yang diistidraj. Para wali semuanya mendapatkan ujian di dalam hidupnya. Semakin tinggi pangkat kewaliannya, semakin tinggi ujiannya. Semakin tinggi. Imam Syafi'i itu ujiannya pernah di penjara, Bapak Ibu. Imam Husain, cucu Nabi, dipenggal kepalanya. Anaknya Imam Husain, Sayyidah Sukainah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Nafisah, itu diseret laksana binatang dengan rantai. Imam Bagir, Imam Ali Zainal Abidin. Habis itu lagi para wali yang lainnya, Bang Ustaz. Si Abdul Qadir Jilani. Iya kan, difitnah. Abah guru kita sekumpul garing. Abah kajian sidin. Bahkan diracun, diandaki jarum beracun sampai sidin lumpuh. Sampai sini pakai kursi roda. Allah. Semakin tinggi pangkat kewaliannya, semakin tinggi ujiannya. Tidak ada satu wali pun yang tidak mendapatkan ujian. Bahkan kita yang beriman dikasih oleh Allah ujian. Yang tidak dapat ujian siapa? Orang yang diistidraj. Nah, duduk santai, ngetek, tertawa, haha, ngaku Tuhan. Siapa tuh? Firaun. Ada pernah garing, batuk kada pernah, bahingusan kada pernah, dapat masalah kada pernah, duit lancar terus, kada pernah macet. Ah, itu Firaun loh. Ya, munnya sesekali pian garing, alhamdulillah. Artinya pian kada diistidraj oleh Allah. Mun sesekali ada masalah ujian yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah, berarti pian kada diistidraj. Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Lalu lagi kata Imam Ibnu Athaillah, wa zahara bi'azamati rububiyah fi izharil ubudiyah, dan Allah menampakkan kebesaran daripada ketuhanannya, kebesarannya itu dengan dinampakkannya kehambaan pada kekasihnya. Jadi wali itu kekhususannya ditutup yang dinampakkan kemanusiaannya. Habis itu wali itu pula yang dinampakkan oleh Allah adalah kehambaannya, yang timbul adalah kebesaran Tuhannya. Jadi ketika orang itu sujud kepada Allah, berarti orang itu ngerti kebesaran Tuhan. Tapi ketika orang itu kada mau sujud, kada mau sembahyang, kada mau melaksanakan sholat 5 waktu, berarti orang itu kada kenal dengan kebesaran Tuhannya. Kada nampak kebesaran Tuhannya di dalam dirinya. Orang yang dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah, maka semakin dia menghamba kepada Allah, semakin nampak kebesaran Allah pada dirinya. Contoh, pembantu raja. Semakin tunduk itu pembantu kepada raja, kita yang melihat semakin besar keagungan raja. Anak buahnya jadi lihat tiga wanita. Nah, anak buahnya hebat ini orang. Wah, pian jalan-jalan melihat orang dikawal, habis itu satunya menyiapkan sepatu, satunya iyalah. Ini jadi pembantu kepada itu orang. Ini contoh aja, umpama aja. Wah, apa aja disiapkan buat si majikannya nih. Kita melihat, hebat ini orang. Yang timbul apa? Bukan penghambaannya, bukan pembantunya yang menyiapkan tadi, yang timbul adalah kewibawaan daripada majikannya. Mantap. Umpama kita melihat pulang para guru kita yang luar biasa, dijaga, dikawal, diperhatikan, ya, oleh para muridnya. Masya Allah, melihat kita, ya Allah, asa melihat Rasulullah, Masya Allah, wibawanya terlihat.
Ketika kita melihat orang-orang yang mengangkatkan Samsul Sidin, yang timbul adalah kewibawaan siapa? Kewibawaan sang guru. Itulah contoh, kita tarik ke pembahasan kita hari ini. Semakin orang itu menyembah Allah, sebenarnya yang timbul itu adalah kebesaran Allah, keagungan Allah. Tapi Allah tidak butuh. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lewat, Allah tidak berhajat dengan pujian kita, tapi kitalah yang berhajat untuk memuji Allah. Jangan salah paham, apabila kita katakan Allah yang berhajat dengan pujian kita, syirik, rusak akidah. Allah. Bahkan di dalam kalam hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah, itu di kalam hikmah yang lainnya, beliau mengatakan bahwa, kata beliau, orang yang masih di dalam dirinya merasa bahwa dialah sebab kemakbulan doa itu dia dapatkan, maka falam tasil ilaih, maka selama-lamanya kamu, kata Imam Ibnu Athaillah, orang tersebut tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Ketika dia meminta kepada Allah, dia tidak memunculkan kebesaran Allah, tapi memunculkan kebesaran doanya. Maka ketika dia berdoa memunculkan kebesaran doanya, tidak akan sampai dia menuju Allah, terhenti pada rasa ataupun rusaknya hatinya, masih mengakui gawian-nya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, alhamdulillah kita hari ini hari Tarwiyah, besok hari Arafah, Minggu 10 Zulhijjah, ya kah? Ya Allah lah. Nah, jadi yang puasa Tarwiyah hari ini, alhamdulillah, selamat. Bagi yang tidak puasa Tarwiyah hari ini, jangan lupa besok Arafah. Secara nas khusus Allah tujukan kemuliaan Arafah melewati apa? Melewati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadisnya Nabi kita mengatakan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi, ma min yaumin aktsara min ayyatiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari dalam sepanjang tahun di mana Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari siksa api neraka, yaitu di hari Arafah. Wa annahu la yadnu, dan sungguh Allah, lamnya itu lam li taukid, bukan lam nahi, bukan lam nafi. La yadnu, sungguh Allah mendekati mereka. Wa yubahi bihimul malaikah, dan Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Fayaqulu, dan Allah berkata kepada siapa? Kepada malaikat. Ma arada haula, apa gerangan yang dikehendaki mereka, wahai malaikatku? Aku kabulkan, aku perkenankan. Itu istimewanya hari Arafah. Keistimewaan yang lain di hari Arafah, kita dianjurkan puasa. Su'ila an siyami yaumi Arafah, ditanya sahabat tentang puasa Arafah, dijawab oleh Nabi kita, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah mengkifarat dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Sehari puasa dapat menghapus 2 tahun daripada dosanya. Puasa Arafah juga menjadi jalan pengganti bagi kita yang belum berhaji. Hajjud du'afa siyamuhum yaumi Arafah. Hajinya orang yang belum bisa haji, gantinya adalah dengan puasa Arafah.
Yang kita titis banyu mata, nitik banyu mata melihat orang berhaji. Ayo semangatkan diri kita, insya Allah mudah-mudahan kau melaksanakannya puasa Arafah. Adapun tarwiyah, memang secara nas sahihnya tidak ada menunjukkan kekhususan puasa tarwiyah. Cuman ulama menghormati gawian Nabi ketika beliau melaksanakan mengawali haji itu di hari tarwiyah, kemana beliau di hari tarwiyah itu berdahulu ke Mina, ya kan? Habis dari Mina lalu ke Arafah, habis Arafah Musdalifah ke Mina lagi. Itu rangkaian haji yang digawi oleh Rasulullah SAW, dan Nabi kita menggawi haji itu haji wada, ya, haji terakhir. Tarwiyah mengambil pula dalil daripada sumpahnya Allah, ya kan? Nah, jadi sumpahnya Allah di dalam surah Al-Fajr, wasyafa'i wal watar. Asy-syafa' itu adalah hari 8 Dzulhijjah, al-watar itu hari 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan nih, ya kah, yang puasa tarawih hari ini alhamdulillah mendapatkan keistimewaan, mendapatkan ampunan Allah, karena dijanjikan Nabi. Memang hadisnya tidak sesuai hadis puasa Arafah, tapi fadailul a'mal itu boleh kita ambil sebagai pegangan untuk semangat beramal, bahwasanya puasa tarawih itu mengkifarat dosa setahun yang telah lewat. Jadi mulia ada kawanan kita, maaf, bukan Muhammadiyah, bukan Wahabi, menanyakan mana hadis sahihnya tentang tarawih, pasti kita pada kaum menghadirkan hadis sahihnya. Memang gak ada. Tapi kalau puasa Arafah, emang sahih hadisnya. Nah, supaya lebih jelas pada sampaikan di sini, jangan sampai tarawih puasa, Arafah ada puasa. Nah, timpang akhirnya. Ya lah, yang jelas sahih itu kada puasa, yang kada sahih malah puasa terpaling. Atau semua hari 1, 2, 3 Dzulhijjah dia puasa, hari Arafah ada puasa, nah luput namanya, ya kan? Karena dari 1 sampai 9 Dzulhijjah itu yang paling utama puasa adalah hari Arafah. Keafdalannya tidak ada satu ulama pun yang tidak ittifaq, baik ulama Wahabi sekalipun, ya, sampai ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ittifaq tentang kemuliaan hari Arafah. Dan di hari Arafah disebutkan pula di dalam hadis Nabi, khairud du'a ad-du'a'u fi Arafah, wa fi riwayah khairud du'a ad-du'a'u fi yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di padang Arafah. Dalam riwayat yang lain, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, kata Nabi, dan seabdal-abdal aku katakan, kata Nabi, dan apa yang dikatakan oleh para nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini zikir dijadikan amalan orang yang berhaji ketika di padang Arafah. Memperbanyak zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang sudah berhaji insyaallah tahu nih, ngerti dan ingat zikir ini dibaca ketika menjelang peribadatan puncaknya Arafah atau wukufnya Arafah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang belum sampai ke sana atau belum mendapatkan panggilan Allah untuk melaksanakan haji di tahun-tahun mendatang, insya Allah kita mendapatkan panggilan untuk bisa berhaji. Amin. Allahumma amin. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas apa yang ulun sampaikan, dipersilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Tadi guru kita menjelaskan beberapa hal masalah wali dan puasa Arafah dan sebagainya. Kalau memang ada yang kurang jelas apa yang guru kita jelaskan tadi, bisa ditanyakan. Persilahkan. Ada yang bertakon nggak? Kalau nyakadeda, mungkin sudah jelas guru apa yang guru jelaskan, cukup jelas. Mungkin sudah cukup guru. Silakan guru membaca doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.